Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, R.A. Septiana Rizky Zahira dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bojong Soang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini ya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia terlebih dahulu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia berlaku untuk kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia ini pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Kenapa sih pelanggaran HAM ini bisa terjadi di Indonesia? Sebetulnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi. Yaitu yang pertama, ada yang disebut dengan faktor internal, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, faktor yang kedua yaitu disebut dengan faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Saya akan membahas salah satu contoh kasusnya, yaitu tentang tragedi Semanggi. Pada bulan November 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk menentukan pemilu berikutnya dan membahas tentang agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan dari Baharudin Yusuf Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR dan MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Selanjutnya, saya akan membahas tentang terjadinya tragedi yang kedua. Pada tanggal 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya, tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau yang disebut juga dengan UU PKB. Nah, menurut yang disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM yaitu Khairul Anam, ia menilai kedua kasus itu termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat, sebab kasus tersebut termasuk dalam berkas penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat itu apa ya? Nah, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat. Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM disebutkan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang. Lalu, mengapa tragedi Semanggi 1 dan 2 ini memilih gugatan sebagai upaya hukum? Para penggugat mengajukan gugatan sebagai upaya hukum karena kapasitasnya sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Sekian tentang pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.